My Sugar Daddy. Chapter 38. Mencoba membujuk. Ardan, bagaimana ini? Sejak kemarin siang Rea terus saja mengurung diri di dalam kamar. Aku khawatir dia kenapa-napa, ucap Sylvie sambil berjalan cepat ke arah Ardan yang sedang duduk di ruang makan bersama putra mereka, Jovan. Dia baru saja kembali dari kamar putrinya. Jovan menarik nafas dalam sambil memperhatikan ibunya yang terlihat begitu cemas. Sejak pulang dari kantor polisi, Rea memang langsung mengurung diri di dalam kamarnya dan tidak keluar lagi sampai sekarang. Bahkan adiknya juga melewatkan makan malamnya begitu saja. Jadi wajar kalau sekarang sang ibu begitu mencemaskan keadaannya. Dia maklum. Sudahlah sayang. Biar saja Rea ingin melakukan apa di kamarnya. Mungkin dia sedang merenungkan hasil dari perbuatannya kemarin, sahut Ardan acuh. Dia masih sangat kesal pada putrinya yang sudah lancang merendahkan orang tua Nania. Kita mana boleh bersikap seperti itu, Ar. Sesalah-salahnya Rea, dia tetap anak kita. Dan sebagai orang tua, saat anak melakukan kesalahan kita wajib untuk mengingatkan, bukan malah membiarkan dan memojokkannya seperti ini. Ingat Ar, kita harus belajar dari kesalahan di masa lalu. Jangan sampai Rea mengikuti jejaknya Jovan karena dia yang merasa diabaikan. Tegur Sylvie tak setuju dengan sikap acuh Ardan terhadap putri mereka. Ibu benar ayah. Kalian tidak boleh membuat Rea berpikir kalau kita telah meninggalkannya di saat ada masalah datang menimpanya. Lagi pula Nania juga telah memaafkan perbuatannya. Dia dan keluarganya sama sekali tidak menyimpan dendam pada Rea. Imbuh Jovan setuju akan apa yang dikatakan oleh ibunya. Ardan menghela nafas. Dia tak mengatakan sepatah kata pun saat Sylvie kembali membahas kesalahan mereka di masa lalu. Kalau tidak begini saja Bu. Biar aku yang membujuk Rea supaya dia mau keluar dari kamarnya, ucap Jovan menengahi pembicaraan. Dia kemudian beranjak menuju kamar adiknya. Tidak kusangka aku akan melakukan hal seperti ini pada Rea. Tapi kenapa rasanya sedikit aneh ya? Apa karena selama ini aku dan dia tidak terlalu dekat? Ujar Jovan dalam hati. Saat Jovan sampai di depan kamar Rea, dia tak langsung mengetuk pintu. Jovan hanya berdiri diam sambil memikirkan kata apa yang akan dia ucapkan pada adiknya nanti. Karena tak bisa menemukan jawabannya, Jovan akhirnya memutuskan untuk menelpon Nania saja. Lama sekali dia menjawabnya. Apa kelas Nania sudah dimulai ya? Ujar Jovan saat panggilannya tak kunjung dijawab. Halo Jo, tumben sekali kau menelponku pagi-pagi begini. Memangnya kau tidak pergi mencari uang ya? Bibir Jovan langsung berkedut mendengar Nania yang langsung membahas tentang uang. Sambil mengulum senyum, Jovan memberitahu Nania alasan kenapa dia menelponnya. Sayang, sekarang aku sedang berdiri di depan pintu kamarnya Rea. Sejak kemarin dia terus mengurung diri dan itu membuat ibu merasa cemas. Jadi aku memutuskan untuk membujuknya agar mau keluar. Tapi aku bingung harus bicara apa padanya, ucap Jovan. Kau jangan khawatir. Aku ini bos. Aku tidak akan mungkin jatuh miskin hanya karena aku yang berangkat sedikit lebih siang dari karyawan yang lain. Mengerti? Oh, baguslah kalau begitu. Aku lega mendengarnya, ucap Nania dari dalam telepon. Dan mengenai Rea, aku sarankan kau sebaiknya bicara secara baik-baik padanya. Jangan lupa katakan pada Rea untuk jangan terlalu mempercayai Krista lagi. Kalau perlu kau tunjukkan saja video yang semalam aku kirimkan. Mungkin itu bisa membantu menyadarkan Rea dari pergaulan sesatnya dengan sekretaris magang itu.
Baiklah, aku akan mencoba saran darimu. Terima kasih banyak ya atas bantuannya. Ya sudah, kalau begitu teleponnya aku matikan dulu. Dosenku sudah masuk ke kelas. Bye sugar daddyku. Senyum manis tersungging di bibir Jovan saat Nania menutup panggilan. Dia lalu memasukkan ponselnya ke saku celana, kemudian segera mengetuk pintu kamarnya Rea. Rea yang saat itu baru selesai mandi hanya menatap dalam diam ketika pintu kamarnya kembali diketuk dari luar. Dia masih merasa kesal pada keluarganya karena kemarin mereka lebih memilih untuk membela Nania daripada membelanya. Itulah kenapa sejak semalam Rea enggan keluar dari dalam kamar. Dia malas bertatap muka dengan orang tuanya, apalagi kakaknya. Aku tahu kau sudah bangun, Re. Bukalah. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu. Hah? Kak Jovan? Tumben sekali dia mau datang ke kamarku. Ada apa ya? Ujar Rea membatin. Karena penasaran sesuatu apa yang ingin dibicarakan oleh sang kakak, Rea akhirnya luluh dan bersedia untuk membuka pintu kamarnya. Dia lalu menatap kakaknya dengan ekspresi wajah yang begitu masam. Ada apa, Kak? Keluarlah, jangan membuat ibu merasa cemas, jawab Jovan. Dia lalu menatap luka bekas cakaran di wajah Rea, merasa bangga karena luka itu Nania yang melakukan. Aku sedang tidak ingin bertemu dengan ayah dan ibu. Kau sebaiknya pergi saja dari sini dan tolong katakan pada ibu kalau aku baik-baik saja. Ucap Rea tak mempedulikan kekhawatiran sang ibu. Dia benar-benar enggan untuk bertemu dengan orang tuanya. Rea masih kecewa. Apa ini karena kau merasa tak terima ayah dan ibu lebih membela Nania saat di kantor polisi kemarin? Pertanyaan Jovan langsung mengena di hati Rea. Dia diam, tapi tatapan matanya tidak bisa bohong kalau memang hal itulah yang membuatnya marah. Jovan yang menyadari kalau pertanyaannya tepat sasaran pun nampak tersenyum samar. Dia lalu melangkah maju ke depan kemudian memegang kedua bahu adiknya. Re, kau jangan salah paham dalam mengartikan sikap ayah dan ibu kemarin. Mereka bersikap seperti itu hanya karena ingin menegurmu saja. Di matamu mungkin Nania hanyalah seorang gadis biasa yang suka membuat masalah. Tapi keluarganya, mereka bukanlah orang yang bisa kita singgung sesuka hati. Ayah dan ibu marah karena mereka khawatir keluarga Nania akan menuntutmu balik. Kau tidak lupa kan kalau kau telah menghina orang tua Nania? Rea tertegun. Dia sangat kaget melihat sikap kakaknya yang seperti ini. Sungguh, ini adalah pertama kalinya Rea dan kakaknya berinteraksi sedekat ini. Karena dulu, jangankan untuk bicara panjang lebar dan saling mengingatkan seperti sekarang, menyapa pun tak pernah mereka lakukan. Jadi sudah pasti tindakan kakaknya sekarang membuat Rea cukup syok. Tapi di sisi lain, Rea juga merasa sangat senang mendapat perhatian yang selama ini tak pernah dia dapatkan dari sang kakak. Rea merasa disayang. Rea, kau dengar apa yang aku katakan kan? Tanya Jovan sambil mengguncang pelan bahu adiknya yang malah dia melamun. Aku dengar, Kak. Jawab Rea sambil mengercap-ngercapkan mata. Ya sudah kalau begitu ayo kita turun. Ayah dan ibu sudah menunggu di ruang makan. Bisakah aku tidak sarapan bersama kalian, Kak? Hari ini aku ada pertemuan penting di kantor. Aku bisa terlambat jika harus sarapan dulu di rumah. Ucap Rea dengan halus menolak ajakan kakaknya. Kini giliran Jovan yang terdiam. Dia lalu menelisik mata adiknya untuk memastikan kalau alasan itu adalah benar adanya. Setelah merasa yakin kalau adiknya tidak sedang berbohong, Jovan akhirnya menyetujui keinginan Rea yang tidak ingin sarapan di rumah. Kemudian tanpa disengaja Jovan terdorong untuk mengusap puncak kepala Rea.
sesuatu yang baru pertama kali ini dia lakukan. Semangat bekerjanya dan jangan lupa ambil bekalmu dulu di bawah. Nanti biar aku yang akan menjelaskan pada ayah dan ibu agar mereka tidak mengkhawatirkanmu lagi. Ucap Jovan sambil menghela nafas. Dia merasa canggung bersikap seperti ini pada adiknya. Tapi jujur, Jovan senang karena pada akhirnya dia bisa meruntuhkan keegoisan yang selama ini melekat di dirinya. Jovan akhirnya mampu bersikap layaknya seorang kakak yang baik dan juga perhatian. Baik kak, terima kasih, sahut Rea takjub. Jovan mengangguk. Setelah itu dia segera pergi dari depan kamarnya Rea. Berjalan cepat menuruni anak tangga kemudian melangkah menuju ruang makan. Nania, berkatmu aku jadi bisa sedikit perhatian pada Rea. Aku menyayangimu gadis desaku yang seksi, batin Jovan penuh kebahagiaan.